Dan bahkan telah datang tafsir dari ayat ini, disebutkan dari berbagai jalan di mana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani dan At-Tabari dan Al-Baihaqi. Disebutkan bahwa tafsir dari ayat ini diriwayatkan oleh Adi ibnu Hatim, ya Rasulullah, inna lam nattakhidhum arbaban. Qala bala. Alaysa yahiluna lakum ma haramallahu alaikum fayahiluna ma yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Faqultu bala tilka ibadatuhum. Maka pendalilannya, di saat Adi ibnu Hatim masuk kepada Nabi, dan di beberapa riwayat dia menggunakan kalung yang berupa salib, maka diambil oleh Nabi dan dilemparkan. Maka Adi ibnu Hatim dari seorang Nasara kemudian masuk kepada Islam. Di saat dia mendengar ucapan Nabi, Nabi membaca dari surat Taubah tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bahwa mereka orang-orang Nasara menjadikan wali-wali mereka, orang-orang yang soleh mereka, orang-orang yang berilmu mereka, arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Maka dijelaskan oleh Adi ibnu Hatim, ya Rasulullah, inna lam natakhidhum arbaban. Di saat dibaca ayat ini, ucapan Allah ingin menjelaskan Adi ibnu Hatim bahwa kami tidak menyembahnya, sujud kepadanya. Itu yang dipahami oleh Adi ibnu Hatim. Kami tidak menyembah mereka. Bala, kata Nabi, bahkan kalian menyembah mereka. Di sini beda persepsi. Yang diinginkan oleh Adi ibnu Hatim di dalam ayat ini menyembah para wali-wali salihin dari para pendeta, pengganti dari Allah, arbaban min dunillah. Kata Adi, kami tidak menyembah mereka, maknanya menyembah sujud dan sebagainya. Maka dijawab, tentu kalian menyembahnya. Di sini dari sudut pandang yang lain. Apa? Alaysa yuhilluna lakum ma haramallahu alaikum. Bukankah mereka itu menghalalkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian fayuhillunahu, menghalalkannya, wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna, kemudian kalian mengikuti mereka di saat mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Contohnya misalnya para pendeta di Nasara dan biarawati mengharamkan pernikahan. Maka para biarawati adalah, mereka mengatakan tidak boleh menikah, dan begitupun para pendeta tidak boleh menikah. Maka mereka mengharamkan dari fitrah yang dihalalkan oleh Allah dari berbagai agama. Agama Islam yang dibawa oleh Nuh alaihi salam dan Adam sebagai bapak kita yang muslim, sampai kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada dari ajaran Islam yang mengajari tauhid dari para nabi kecuali mereka mempunyai istri. Maka tidak ada yang menjadikan meninggalkan fitrah, menjauhi istri dan hidup bujangan, jomblo forever, menjadi lambang supremasi kedekatan kepada Allah. Tidak ada. Justru dengan melaksanakan fitrah dan justru dengan mempunyai anak yang banyak di dalam terutama agama Islam ini suatu keutamaan. Ya, mana dalilnya? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ayat ini sudah lama terpendam, sekarang timbul lagi. Maka diperintahkan oleh Allah agar laki-laki itu menikahi perempuan yang dia inginkan, 2, 3, sampai 4.
Dan bahkan dijadikan lambang supremasi kebaikan seorang muslim adalah yang paling banyak istrinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, yang mana dia bertanya kepada Sa'id ibnu Jubair, hal tazawaj, apakah sudah menikah? Dohirnya menikah lagi. Qala la tazawaj, nikah lagi. Fa inna afdalakum aktsarukum nisaan, karena sungguhnya sebaik-baiknya kaum muslimin dari laki-laki yang mempunyai banyak istri. Dan ini tentunya tidak sembarangan banyak istri kemudian dia menjadi baik. Tentunya dia harus adil, dan juga adil kepada istri dan kepada anak-anaknya, dan membuahkan banyak anak pun telah terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari berbagai sahabat, fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, maka aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku karena banyaknya kalian menjadikan anak-anak dan istri-istri kalian sehingga kalian banyak jumlahnya dan semuanya masuk kepada Islam, sehingga Nabi menjadi bangga bagi kaum muslimin yang mempunyai banyak anak, dan banyak anak karena banyak pabriknya. Misalnya satu istri punya 6, 7, 8. Semakin banyak pabrik, 6 kali 4 lebih banyak daripada 6 kali 1. Iya apa tidak? Makanya di sini isyarah kepada fa ana ubahi bikumul umam yaumal qiyamah likasratikum, bahwa aku akan berbangga-bangga dengan kaum muslimin ini dikarenakan kalian sangat banyak jumlahnya. Kesimpulannya, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka para biarawati tidak menikah, dan para pastor tidak menikah, dan mereka bertemu di gereja. Jadi bagaimana? Apakah tidak ada tegangan listrik? Atau apakah mereka sudah tidak ada syahwat? Zahirnya mereka banyak syahwatnya. Maka akhirnya banyaklah di gereja-gereja itu terjadi apa yang tidak diinginkan, menyelisihi fitrah. Akhirnya ada yang hamil dari biarawati, dan abortus digugurkan agar tidak menyelisihi dari aturan gereja. Akhirnya abortus di mana-mana. Dan ini adalah contradiction. Agama yang menyelisihi fitrah akan rusak. Justru fitrah itu kalau di dalam agama Islam dikembangkan. Nikahi laki-laki 2, 3, 4 seperti itu. Bahkan lambang supremasi laki-laki yang jantan dan maco yang banyak istrinya di hadis tadi dari Ibnu Abbas. Maka di sini dikembangkan dari fitrah, itulah agama yang baik. Adapun agama yang menyelisihi fitrah, maka dia akan hancur. Seperti agama yang kontradiksi dari agama Nasara. Maka orang-orang Nasara, kata Nabi, apakah yuharrimuna ma ahlallah fa tuharrimuna? Faqultu bala. Kata Adi bin Hatim, Nabi bertanya kepadanya, apakah mereka jika mengharamkan sesuatu kalian pun mengikutinya? Seperti ini contohnya, mengharamkan pernikahan bagi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maknanya bukan semua orang Nasara tidak boleh menikah, bukan, tetapi orang-orang yang para wali tadi, para qasis, para pendeta, mereka menjauhkan pernikahan. Dikatakan tentu ditaati. Apakah ditaati? Di saat mereka mengharamkan pernikahan, kemudian kalian mentaatinya? Faqultu bala, tentu ya Rasulullah. Qala tilka ibadatuhum. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Nabi melihat kepada sudut pandang yang lain, bahwa mereka menyembah para wali-wali soleh mereka di saat masuk kepada permasalahan tahlil wa tahrim, bukan permasalahan disujudi, disembahyangi dan sebagainya. Dan begitu pun telah datang asar dari Hudzaifah. Kalau tadi dari Adi ibnu Hatim, maka datang juga dari Hudzaifah, seorang sahabi. Di saat beliau mengatakan hadhil ayah
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah akanu yusalluna lahum qala la. Maka apakah mereka itu menyembah wali-wali ini, salat menghadap kepada wali-wali ini? Qala la. Walakinnahum kanu yahiluna lahum ma harama alaihim fayastahiluna wa yuharrimuna alaihim ma ahlallahu lahum fayuharrimunahu fasaru bidzalika arbaban. Maka Hudzaifah memahami ini. Dia menjelaskan bahwa yang diinginkan di sini di saat mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, maka diikuti dari sinilah mereka menjadi arbaban min dunillah. Wa hadzal khabar mauquf, mempunyai hukmu ar-rafa. Maka hadis ini takhrijnya barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani dan At-Tabari dan Al-Baihaqi, semuanya dari jalan Abdus Salam ibnu Harb, haddatsana Ghatif ibnu A'yun an Mus'ab ibni Sa'ad an Adi ibni Hatim. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Ghatif ibnu A'yun majhulul ain. Namun telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar dari jalan Habib ibnu Abi Thabit wa Atha ibnu Sa'ib an Abil Bakhtari an Hudzaifah mauqufan, seperti yang kami sebutkan tadi, mauquf dari ucapan Hudzaifah. Dan ini sanadnya pun dhaif karena Abul Bakhtari Sa'id ibnu Fairuz katsirul irsal an Hudzaifah, maknanya dia tidak mendengar dari Hudzaifah. Dan Habib ibnu Abi Thabit mudallis. Namun tidak berpengaruh, Habib ibnu Abi Thabit telah datang mutabaah dari Atha. Maka periwayatan Atha pun di sini dalam keadaan kuat karena Sufyan meriwayatkan darinya. Maka Atha dihukumi sebagai mukhtalit, namun Sufyan mendengar sebelum pikunnya. Maka mauquf ini yang meskipun dia dhaif tetapi mempunyai hukmu rafa. Kenapa? Karena Hudzaifah di sini menjelaskan ayah tadi seperti menjelaskan ucapan Nabi kepada Adi ibnu Hatim. Karena tafsir Hudzaifah di sini menunjukkan bahwa dia mendengar dari Nabi, sehingga ucapan Hudzaifah lahu hukmu rafa. Maka dari dua riwayat ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi wallahu a'lam. Maka oleh sebab itu Asy-Syaikh Al-Albani telah mensahihkannya di Sahihah dan Ghayatul Maram dan yang lainnya. Maka dari kesahihan hadis ini ataupun khobar ini bisa kita katakan maka yang lebih baik khobar tentang permasalahan tafsir ayat tentang pendalilan as-salihin adalah lebih baik surat Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini lebih baik. Karena ayat yang disebutkan di awal oleh penulis telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Mas'ud dan Mujahid bukan peribadatan kepada para salihin tetapi kepada jin ataupun malaikat. Maka di sini kita sebagai pensyarah tentunya tidak taklid, kita menjabarkan apa yang diinginkan penulis di dalam kitab. Maka jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada maka tidak apa-apa, kita memberikan taujih dan kita memberikan pendapat dan ini lebih baik dan itu tidak baik, maka kita katakan pendalilan Asy-Syaikh rahimahullah kita puji di dalam kitabnya yang agung ini yang banyak bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun min bab kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tidak semua manusia itu lekang dari kesalahan. Maka di sini pendalilan dari Syekhul Islam rahimahullah kurang kena. Maka lebih baik mengambil dari ayat di surat Taubah, lebih mengena dengan tafsir yang kita sebutkan dari Adi ibni Hatim dan Hudzaifah yang bisa derajatnya hasan li ghairih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka dengan ini selesailah pendalilan kepada as-salihin
Maka yang lebih baik ayat dari surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, itu dari segi makna lebih mendekati pendalilan melaksanakan peribadatan kepada orang-orang yang soleh. Adapun ayat ini, ulaika ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab, maka telah disebutkan bahwa dulu manusia menyembah jin, dan jin yang disembah oleh manusia kembali kepada Allah. Maka mereka mengambil al-wasilah ayyuhum aqrab, maka mereka langsung beribadah kepada Allah. Adapun manusia beribadah kepada jin dahulu, dan jin mereka itu sudah pada masuk kepada Islam, dipikirnya masih kafir, maka kaum muslimin menyembah kepada jin, dan jin yang disembah menyembah kepada Allah. Maka mereka mencari jalan kepada Allah, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Ini wajah pendalilan yang ditafsirkan oleh salaf tentang ayat ini, tidak ada hubungannya dengan peribadatan kepada as-salihin. Taib. Maka di sini kita tidak taklid, dan kita juga dalam keadaan memberikan pendalilan mana yang lebih baik, dan juga tidak mencela dan sebagainya, tapi dengan penuh adab. Dan tadi al-qaidah kullu ibni adam khata', tidak ada manusia yang sempurna. Dan berkata Imam Malik, kullu kalam yu'khad wa yurad, semua ucapan para ulama siapapun kadang diambil dan kadang ditolak, kecuali ilaman dufina hunaka, kecuali yang dikubur di sana. Karena Imam Malik imam di Masjid Nabawi, maka yang diinginkan isyarah kepada Nabi Muhammad. Maka kecuali ucapan Nabi Muhammad, maka ucapan Nabi Muhammad 100% diambil sesuai dengan Al-Quran, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ucapan Nabi maka wajib diikuti. Adapun ucapan siapapun selain Nabi, kadang-kadang sahabat terjadi ikhtilaf, apalagi tabi'in dan itba'ut tabi'in, apalagi para masyayikh setelah zaman now. Maka pendapatnya kadang diambil dan kadang ditolak. Maka awas jangan ada yang meradang, wah di sini membantah Syekhul Islam dan sebagainya. Kembali kepada ilmu. Kita tidak mengajari taklid. Alhamdulillah, dengan ini cukuplah pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.